Saudara, ini merupakan kasih atau refleksi iman yang nyata dalam dunia yang sekarang ini. Saudara, kita hidup di zaman yang ditandai dengan individualisme yang ekstrim. Artinya hidup untuk dirinya sendiri. Orang makin sibuk mengejar kepentingan diri, mengabaikan empati, dan merasa benar sendiri. Saudara, media sosial mendorong cara performa dan pencitraan, bukan dalam ketulusan. Dunia memuja keberhasilan pribadi, bukan kasih yang berkorban. Saudara, di tengah ini semua, surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18 mengingatkan kita sebagai anggota persekutuan, sebagai gereja Tuhan, bahwa kasih bukanlah ide, tapi tindakan yang nyata. Kalau kita memahami surat 1 Yohanes ini yang ditulis dalam komunitas orang-orang percaya yang memang sedang diguncang oleh ajaran-ajaran sesat, terutama dari kelompok yang dikenal sebagai ajaran gnostik, yang menekankan pengetahuan mistis dan memisahkan roh dari tubuh, sehingga konsep bagi mereka kehidupan moral itu bukanlah hal yang penting. Dan disinilah Yohanes memberikan tanggapan dengan menegaskan bahwa kehidupan dalam Kristus itu harus diwujudkan dalam tindakan kasih yang konkret, yang nyata, bukan sekedar keyakinan rohani. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih yang nyata atau kasih yang terbukti didasarkan pada kasih sebagai pesan daripada inti dari Injil. Kalau kita melihat di ayat yang ke-11 dikatakan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Ini merupakan dasar kita. Yohanes menekankan bahwa kasih itu adalah inti Injil itu sejak awal. Ini bukan ajaran yang baru. Di dalam perjanjian lama, kasih itu sudah menjadi hukum utama. Kalau kita melihat dalam Imamat pasal 19 ayat 18, tertulis demikian, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Saudara, Yesus sendiri juga mengulangi bagian ini sebagai hukum utama di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Tertulis demikian, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, di sini kita memahami bahwa kasih itu adalah identitas utama kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus. Jadi kalau boleh dikatakan, ketika Yohanes mengatakan berita yang telah kamu dengar dari mulanya, sebenarnya ia sedang menarik garis lurus dari hukum Taurat kepada Kristus sampai kepada gerejanya, sampai kepada kita saat ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah budaya modern yang mementingkan pencapaian, performa, dan opini, Yohanes sedang menarik kita kembali ke akar iman Kristen yang sesungguhnya, yaitu mengasihi. Jika gereja kehilangan kasih, maka ia akan kehilangan rohnya. Jika saudara dan saya kehilangan kasih, maka saudara dan saya kehilangan identitas sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus. Jika saudara dan saya kehilangan kasih, maka sia-sialah saudara menyatakan diri sebagai hamba Kristus, sebagai hamba Tuhan yang menyatakan diri sebagai murid Kristus. Inilah dasar yang harus kita pahami. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa alasannya mengapa kita harus mengasihi? Mengasihi itu penting. Diberikan dua gambaran di sini.
dua jalan, yaitu gambaran Kain dan Kristus. Dalam ayat 12-15, Yohanes membawa kita kepada kisah yang lama, yaitu tentang kisah Kain dan Habel, dua saudara dalam Kejadian pasal 4. Ini menunjukkan satu kontras yang sangat tajam antara kebencian dan kasih. Dikatakan, janganlah kita seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Saudara, Yohanes tidak sedang berbicara tentang pembunuhan fisik semata. Dalam ayat 15 ia berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Kalau kita melihat di sini dalam pandangan Yohanes, sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 21-22, yang tertulis, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kebencian di dalam hati itu adalah pembunuhan rohani. Bentuk pembunuhan rohani. Mengapa? Karena kebencian itu menolak kehidupan, sedangkan kasih itu memberi kehidupan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang kebencian itu tidak selalu tampak dalam kekerasan fisik, saudara. Ia muncul dalam bentuk sinisme, dalam bentuk pengucilan, dalam bentuk fitnah, dalam bentuk pembiaran terhadap penderitaan terhadap orang lain. Setiap kali kita cuek terhadap orang yang menderita, sebenarnya kita sedang menolak untuk memberi hidup. Bagaimana kita bisa mengasihi? Ayat 16, sebagai ukuran kasih itu adalah salib. Ukuran kasih itu adalah salib di ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bagaimana kita mengasihi? Yaitu dengan meneladani Kristus. Saudara, ini merupakan pusat dari seluruh bagian yang disampaikan oleh Yohanes. Yohanes tidak bicara tentang kasih sebagai perasaan manis, tetapi kasih sebagai pengorbanan. Salib itu menjadi ukuran kasih kita, ukuran kasih sejati. Saudara, di dalam konteks masa kini, kita jarang diminta menyerahkan nyawa secara harafiah. Tetapi kita dipanggil untuk meletakkan ego kita, meletakkan waktu kita, menyerahkan kenyamanan kita untuk kepentingan orang lain. Yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan, maukah kita mengorbankan hak istimewa kita, privilege kita dengan mereka, dengan orang lain? Maukah kita menanggung ketidaknyamanan demi kebaikan orang lain? Saya rasa ini sesuatu hal yang tidak mudah. Bagaimana kasih kita bisa menerapkan kasih ini? Bagaimana kita mengasihi selain meneladani Kristus yang sebagai ukuran kasih adalah salib, artinya pengorbanan. Kasih itu harus terlihat dalam kepedulian. Ayat 17 sampai dengan ayat 18, di mana kasih itu harus menyentuh realitas. Dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana mungkin kasih Allah tetap di dalam dirinya? Saudara, kasih yang sejati selalu turun tangan. Ia tidak tinggal di pikiran atau di dalam doa saja. Tapi Yohanes berbicara dalam bahasa yang sangat nyata, konkret. Kalau kamu punya sesuatu dan saudaramu butuh dan kamu tidak peduli, kamu tidak punya kasih Allah.
Dilanjutkan di ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini sebenarnya merupakan pukulan yang keras untuk kita. Pukulan yang keras untuk gerejanya yang nyaman bicara tetapi lambat bertindak. Kita bisa bicara tentang kasih di dalam mimbar seperti ini. Kita bisa menyanyi tentang kasih di dalam ibadah. Tetapi kalau tidak ada tindakan nyata membiarkan orang menderita, itu semua itu kosong. Saudara-saudara, bagaimana kita mengasihi? Selain meneladani Kristus, selain kasih kita harus menyentuh realitas, kita juga harus kasih yang aktif dan jujur. Di ayat 18. Di situ kita melihat bahwa Yohanes menolak kasih palsu. Kasih sejati tidak hanya dalam kata-kata atau doa, tapi dalam tindakan dan kebenaran. Artinya tulus, tidak manipulatif, tidak formatif, performa saja, tidak. Supaya kelihatan nampak indah, tapi dipoles begitu adanya. Sehingga seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di media sosial, orang menunjukkan reaksinya dengan apa? Dengan tanda like, suka. Ini sebagai satu reaksi yang tepat. Tetapi kalau tidak turun tangan, tidak mengambil tindakan, maka hanya sebatas formalitas saja. Yang menjadi pertanyaan untuk kita, apa tujuannya? Apa hasil dari kasih yang nyata ini? Kalau kita melihat di dalam ayat 19 sampai 24 dalam bagian teks selanjutnya yang kita baca, kita bisa mengerti indikasi tujuan utama kasih. Yang pertama kalau kita melihat di situ adalah membangun kehidupan, bukan merusak. Kasih menghasilkan kehidupan. Kebencian itu menghasilkan kematian. Di ayat 14. Apa tujuannya? Yaitu menjadi saksi yang otentik di dunia. Dunia akan percaya pada Injil jika melihat kasih yang nyata, bukan retorika kosong. Dihiasi dengan kata-kata manis, bujuk rayu, tapi harus dinyatakan dengan kesaksian hidup nyata kita. Tujuan kasih yang nyata adalah bisa mengalami damai sejahtera. Hati kita mengalami damai. Orang yang mengasihi tahu bahwa dirinya berada dalam kebenaran. Kalau kita melihat di ayat 19. Orang yang mengasihi pasti ketika kita berinteraksi mengalami damai sejahtera, bukan dengan kecurigaan, bukan dengan hasutan, tapi sungguh dalam damai sejahtera. Apa hasil dari kasih yang nyata? Menjadi alat pemulihan. Saudara dan saya adalah bagian alat pemulihan. Kasih jati mengobati luka, bukan menambah melukai. Memperbaiki relasi, bukan merusak. Membawa pengharapan, bukan kebuntuan. Ini namanya mengasihi, itu menjadi alat pemulihan. Saudara, bagaimana kita menerapkan firman Tuhan ini? Di tengah krisis yang melanda, yaitu krisis ekonomi. Ini merupakan realitas, gak bisa ditutupi. Inflasi yang menghancurkan daya beli, PHK merajalela dimanapun. Harga bahan pokok kehidupan, kebutuhan pokok melonjak naik. Tidak sedikit keluarga hidup dari hari ke hari dengan penderitaan. Ini tidak menutup kemungkinan kita adalah bagian dari komunitas masyarakat ini.
komunitas orang-orang percaya mengalami hal yang sama. Tidak sedikit banyak kehilangan pekerjaan untuk kehidupan sehari-hari. Menghadapi tekanan. Saudara, gereja dipanggil bukan hanya mendoakan. Saudara dan saya dipanggil bukan hanya mendoakan, tetapi membantu secara konkret, mengambil tindakan. Dengan apa? Dengan memberi mereka makan, memberi mereka uang, memberikan mereka akses kerja, memberikan mereka pendidikan untuk anak-anak mereka. Itu adalah tindakan nyata. Saudara, Yohanes menegaskan bahwa kasih sejati tidak menutup pintu hati. Artinya kasih bukan hanya belas kasihan di dalam hati, tapi ada respon konkret terhadap kebutuhan. Kasih yang sejati itu menolong, bukan hanya mendoakan. Iman yang aktif akan selalu mencari cara untuk meringankan beban orang lain. Di dalam dunia yang terpolarisasi, kita hidup dalam masyarakat yang retak. Polarisasi terjadi mengapa? Karena ada perbedaan politik, ada perbedaan agama, ada perbedaan ras, ada perbedaan kelas sosial, bahkan perbedaan pendapat. Saudara, di media sosial kita diajari untuk menang debat, bukan membangun dialog. Namun Yohanes menegaskan, kebencian itu membunuh. Ia menghancurkan komunitas. Ia memperkuat luka, memperdalam luka, dan merusak kehidupan komunitas gereja. Saudara, di media sosial dan politik, dunia makin terbelah. Mudah untuk membenci. Mudah untuk menghakimi. Saudara, kasih bukan netralitas kosong, tapi ada komitmen untuk hadir sebagai penyembuh dalam dunia yang sedang luka. Yohanes mengingatkan kebencian itu mematikan. Saudara, kita dipanggil untuk melawan narasi kebencian dengan kasih aktif. Kasih adalah tindakan aktif untuk membatalkan logika kebencian. Dalam komunitas iman, salah satu ujian kasih terbesar adalah lingkungan terdekat kita. Keluarga rohani kita, artinya komunitas kita, banyak hadir dalam setiap ibadah, tersenyum di luar, tapi terluka di dalam. Kita bertanya, apa kabarmu? Luar biasa. Tapi sebenarnya hatinya sedang terluka. Ada yang hidup dalam tekanan mental, kekerasan, masalah ekonomi. Ada yang mengalami krisis identitas. Di sini Yohanes mendorong kita untuk tidak berhenti pada basa-basi, tapi kasih sejati mengenal, memperhatikan, dan bertindak. Pertanyaan untuk kita, apakah kita mengenal komunitas kita sedang dalam kesulitan? Apakah kita tahu siapa yang sedang bergumul dalam komunitas kita? Atau kita hanya peduli pada orang-orang yang dekat dan nyaman dengan kita? Saudara, komunitas kasih bukanlah tempat yang sempurna, tapi tempat di mana tidak ada yang dibiarkan sendirian. Sekali lagi, komunitas kasih bukanlah tempat yang sempurna, tapi tempat di mana tidak ada yang dibiarkan sendirian, tapi selalu bergandengan tangan. Saudara, bagian akhir dari perenungan ini, kasih itu membuktikan iman kita. Iman tanpa kasih itu adalah palsu. Kasih tanpa tindakan adalah omong kosong. Yohanes tidak memberikan ruang untuk iman yang tidak diwujudkan. Dunia menilai keaslian gereja bukan dari teologinya. Dunia menilai kehidupan hamba Tuhan bukan dari prinsip-prinsip teologinya, tapi dari kasihnya. Mereka melihat apa yang keluar dari dalam. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya percaya pada kasih?
Kalau saudara percaya pada kasih, apakah kasih itu terlihat di dalam hidup kita? Kalau kita percaya kepada kasih karena kasih adalah Allah, maka seharusnya kasih itu terlihat dalam hidup kita. Allah nampak, Yesus yang nampak. Saudara, Yohanes tidak sedang memberi kita teori moral, tapi ia sedang berkata, kalau kamu percaya kepada Kristus, kasihmu harus terlihat. Saudara, di tengah dunia yang egois, yang retak, kasih aktif itu bukan pilihan tambahan. Itu adalah bukti iman. Mari kita hidup di dalam kasih, dan hidup dalam kasih yang nyata, bukan sekedar basa-basi, tapi kasih yang konkret.